Kami ingin flashback ke masa kecil, bagaimana parenting atau pendidikan dari Kiai Abdurrahman Wahid itu kejenengan seperti apa? Apakah memang betul-betul seperti idealnya orang tua? Bahwa orang tua bisa menginspirasi, orang tua kemudian bisa mengarahkan, iya. Tapi pilihan itu tetap harus diambil oleh si anak sendiri. Salah satunya nih yang paling saya suka, ketika Gus Dur bilang gini, hidup ini bukan dongeng, kita ini bukan makhluk dongeng, dan kita nih yang bukan makhluk dongeng itu punya rasa takut. Tapi mungkin kita bisa punya pilihan untuk kemudian mau mengambil tindakan melewati pagar ketakutan kita dan melompat satu-satunya, dan mungkin di situ nilai kita sebagai manusia ditentukan. Jadi semoga insya Allah kita semua bisa meneladani Gus Dur dengan cara membuat pilihan-pilihan yang penuh kesadaran dengan penuh keberanian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya Wahyu, redaktur majalah Tebu Ireng. Pada kesempatan hari ini tentu kita sangat berbahagia ya. Banyak sekali keberkahan yang hadir di hari ini tentu. Suasana juga mendukung sekali, cerah, tidak panas juga tidak hujan. Tapi nggak panas. Nah, Iya. itu. Kita kedatangan, saya perlu menegaskan ya, kita kedatangan sosok putri dari Presiden Republik Indonesia Kiai Abdurrahman Wahid almarhum. Kita akan berbincang santai tentunya, tidak akan tentu membahas polemik yang hari ini itu biarkan orang lain yang membahas. Kita membahas hal-hal yang kiranya esensial dari nilai-nilai Kiai Abdurrahman Wahid. Begitu, saya tidak ingin memperkenalkan beliau jauh-jauh. Beliau Ning Inayah. Selamat datang, terima kasih sudah meluangkan waktu yang padat dari kemarin di Jombang. Hari ini kami menghaturkan terima kasih sekali sudah geser dari mana-mana dan kesini menyempatkan sambil makan siang. Terima kasih. Ning, kami dari majalah Tebu Ireng yang konsentrasi betul di literasi pondok gitu. Kami sebelumnya nama jenengan ini pakai H apa enggak? Saya bingung ini. Ning Inayah apa Inayah? Dan kira-kira apa ini diberikan langsung oleh almarhum? Ya, kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih loh, Ya. udah diajak ke sini. Nih kalau nggak diajak jalan-jalan gini, saya nggak tahu loh ada tempat enak gitu di Jombang. Loh, kesannya di Jombang ada tempat enak. Itu pertanyaan banyak orang, Ya. Inayah itu pakai H atau enggak. Dari lahir, nama yang diberikan oleh orang tua saya itu menggunakan H, namanya Inayah Wulandari Wahid. Tapi memang beberapa tahun belakangan ini nama itu tidak menggunakan H. Ada beberapa ada beberapa hal teknis yang kalau diceritakan di sini panjang, nanti jadi satu podcast sendiri gitu ya. Yang menyebabkan sekarang saya memang menuliskannya tanpa H gitu. Bukan karena tren atau biar kelihatannya unci gitu gimana gitu, enggak, tapi ya emang ada ada beberapa hal yang menyebabkan hanya itu dihilangkan gitu. Tapi nama ini betul-betul dari ayah Gus Dur atau ada saran dari kiai lain sehingga muncul nama ini? Ada beberapa versi. Ya. Kalau yang saya tahu ini memang murni benar-benar dari ayah dan ibu saya. Tapi ada juga versi yang bilang bahwa nama Inayah itu sendiri diberi oleh Kiai
Kiai Muslim Imam Puro Oh. gitu, tambahan inayahnya itu. Tapi nggak tahu juga. Pokoknya yang saya tahu ini orang tua saya yang mengapprove nama ini gitu ya. Jadi akta pendirian gitu. Berdiri. Itu namanya Inayah, saudari lahir Inayah Wulandari. Kalau dulu sebenarnya menggunakan Rahman dari Abdurrahman gitu, tapi kemudian hanya makin lama publik menyebut kami dengan oh itu keluarga Wahid gitu. Ya udah, kemudian semua klan Bani Wahid Hasyim ya kemudian dikenal dengan siapa Wahid. Meskipun nggak semua yang belakangnya Wahid itu adalah bagian dari Bani Wahid Hasyim tentunya. Ya, kami ingin flashback ke masa kecil, bagaimana parenting atau pendidikan dari Kiai Abdurrahman Wahid itu kejenengan seperti apa? Apakah memang betul-betul seperti idealnya orang tua, atau memang wah sudah sulit sekali bertemu karena kepadatan, dan posisi keluarga itu nomor berapa kira-kira di rutinitas beliau? Idealnya orang tua tuh kayak gimana? Karena Sering bertemu. jangan-jangan maksudnya gini, jangan-jangan versi ideal setiap keluarga itu juga kemudian berbeda ya gitu, dan setiap keluarga kemudian punya kultur, punya apa namanya, punya kebutuhan yang juga berbeda juga gitu. Tapi kalau yang terjadi di keluarga kami itu kalau misalnya kita mau bicara tentang parenting dalam artian gini, yang saya suka adalah ayah dan ibu saya itu mereka itu bertindak sebagai tim gitu. Jadi relasi pernikahan itu ini kan dasarnya dari keluarga gitu ya. Relasi pernikahannya itu setara. Jadi nggak yang oh ibu itu di bawah ayah gitu. Jadi apa namanya, ibu harus hanya misalnya gitu. Kalau yang narasi yang kemudian ada narasi yang berkembang, oh di rumah aja gitu. Terus istilahnya itu adalah warga kelas 2 gitu ya di rumah gitu. Nah itu nggak begitu gitu. Nah jadi kayak yang diutamakan adalah ayah, nggak begitu. Jadi mereka itu betul-betul setara gitu, punya kesalingan gitu. Jadi tim. Jadi nggak ada tuh judulnya kalau orang tuh suka bilang apa namanya, di belakang laki-laki hebat gitu, ada perempuan yang kuat gitu. Di ayah ibu saya nggak terjadi. Perempuannya nggak di belakang soalnya, tapi ada di sampingnya gitu. Mereka kerja bareng gitu. Nah itu yang kemudian menjadi apa ya, kami anak-anaknya lahir dengan lihat model seperti itu gitu. Jadi akhirnya kakak-kakak saya juga kemudian landasan pernikahannya juga kayak gitu. Nah itu satu gitu. Jadi dan itu nggak hanya ayah saya melakukan kayak gitu, nggak hanya ke pasangan suami istri ya, tapi ke anak-anaknya juga gitu. Anak-anaknya diberikan otonomi, misalnya anak-anaknya diajak untuk berdaya, membuat pilihan sendiri gitu. Misalnya kayak dulu ada teman-teman NU gitu ya dari Banom tertentu gitu datang gitu. Terus anaknya ini dong apa namanya diajak apa tolong dong dibilangin untuk masuk sini atau masuk situ. Bapak saya cuma bilang ya jangan tanya saya, tanya anaknya, saya nggak ikutan masuk gitu. Yang kayak gitu-gitu. Jadi pilihan gini, apapun yang saya ambil kemudian adalah pilihan, bukan dikte gitu. Bahwa orang tua bisa menginspirasi, orang tua kemudian bisa mengarahkan, iya. Tapi pilihan itu tetap harus diambil oleh si anak sendiri gitu. Nah itu yang kalau buat saya sangat menyukai gitu hasil didikan, bukan hasil maksudnya pola pendidikan orang tua saya. Dan yang paling penting adalah pola pengasuhan yang dilakukan oleh kedua orang tua saya itu adalah mereka memberikan ini. Jadi mereka melakukan dulu. Jadi anak itu nggak kebanyakan dikasih tahu suruh begini, suruh begitu, tapi mereka bisa lihat gitu. Jadi nilai ketika misalnya kita bicara, oh nilai-nilai agama itu harus terejawantah dalam kehidupan sehari-hari. Saya bisa lihat itu di kedua orang tua saya. Jadi anak itu nggak kebingungan.
Contohnya apa? Disuruh ini, kok kita disuruhnya nggak gitu, tapi orang tua kita nggak begitu, gitu. Nah itu yang kemudian jadi jadi menjadi konflik gitu. Kalau kiranya panjenengan dan keluarga ke Jombang, kira-kira yang dicari duluan, yang dituju duluan oleh panjenengan dan keluarga, terutama Gus Dur, itu kulinernya atau ke Jombang ini? Pengennya sih gitu ya. Gitu. Enggak. Ya kalau yang pertama sih ayah saya itu, aduh, ya kadang-kadang memang ya pendidikan itu seringkali terutama kalau waktu anak masih belum paham ini ngapain gitu ya. Itu kadang-kadang tidak menyenangkan. Satu hal yang saya ingat itu salah satunya adalah dulu kalau ke Jombang, saya tuh harus ikut orang tua ke sana kemari, sowan mbah ini, Pak D dan Bude ini, terus eyang itu. Wah, dan saya kadang-kadang lelah, nggak suka karena seringkali kan yang dituju ini kan orang tua toh gitu. Dan tidak menyenangkan buat anak-anak gitu. Bahwa kemudian saya baru tahu setelah dewasa, oh ini memang caranya Gus Dur itu yang sangat terkenal itu kan adalah silaturahminya itu, menjalin nih. Ketika orang selalu bilang, oh Gus Dur itu ya teman-temannya dari berbagai lapisan, ininya dari berbagai kalangan, itu bukan itu bukan sesuatu yang terjadi begitu saja. Itu sesuatu yang Gus Dur sendiri kemudian apa ya, mengambil tindakan untuk membawa beliau ke posisi itu gitu. Jadi ketika Gus Dur dibilang oh temannya banyak, ya karena dia berteman, dan berteman itu kan artinya tindakan yang saling ya gitu. Jadi nggak bisa saya mengharapkan berteman itu artinya sampean terus yang baik ke saya nggak baik ke sampean, ya nggak bisa gitu. Ini kan saling. Jadi ya saya harus membangun ikatan itu, membangun ikatan itu, jangan sampai putus. Silaturahmi kan gitu fungsinya. Nah jadi ya jangan heran kalau nantinya akhirnya kemudian Gus Dur temannya banyak dan rezeki selalu mengalir, karena kita kan nggak pernah tahu ngalirnya dari mana, dan kebaikan itu selalu mengalir. Ketika kita kesulitan, saya tuh salah satu yang saya alamin menjadi anaknya Gus Dur itu adalah bantuan selalu datang, dan saya sangat percaya hal itu terjadi karena ayah dan ibu saya sudah memupuk itu dari dulu gitu. Jadi Masih di masa SMA kira-kira kalau saya tidak salah, beliau Kiai Abdurrahman Wahid terpilih di masa itu ketika jenengan SMA kan masa-masa yang umur-umur di masih belasan. Ketika mendengar ayahanda terpilih, bagaimana ketika itu lagi di rumah lagi kita saya lagi di sekolah. di sekolah. Saya lagi di sekolah saat itu. Terus saya ingat, saya jujur aja ya, saat ayah saya kepilih jadi presiden, saya tidak senang. Saya nggak bahagia, nggak apa. Eh, saya ingat banget waktu itu kepala sekolah saya dan wakil kepala sekolah itu kemudian bilang gini, saya itu kan sudah selesai sekolah, udah siswa-siswa udah pulang. Terus guru-guru itu nonton penghitungan suara di ruang guru, saya ingat. Terus tiba-tiba udah diumumkan ayah saya jadi presiden. Terus mereka bilang, ayo sekarang kita sujud syukur gitu. Saya diam aja di situ duduk. Saya mau pulang pak gitu kan. Loh, ayo sujud syukur, ayo kita ke masjid gitu. Enggak pak, saya nggak mensyukuri keadaan ini. Kaget kepala sekolah saya, kok ngomong gitu Inaya gitu. Tapi saat itu dalam kepala saya adalah, saya tuh begitu ketakutan karena momen sebelumnya yang saya ingat kan Presiden Soeharto itu turun karena amukan massa. Nah, mungkin nggak tahu apakah nggak berbeda dengan yang sekarang, saya nggak tahu ya gitu. Tapi saat itu turun dengan amukan massa gitu, dan saya takut karena menjadi presiden itu kan bebannya berat sekali. Dan malamnya waktu besoknya waktu pelantikan gitu ya, saya ingat
Saya dan kakak-kakak duduk, tiba-tiba ada Ibu Ainun Habibie gitu ya, karena kan perpindahan dari Gus Dur dari Pak Habibie ke Gus Dur. Lalu Bu Ainun itu datang terus meluk kami berempat gitu ya. Terus waktu meluk berempat itu beliau ngomong gini, kalian tuh yang kuat ya, kalian tuh yang kuat, kalian harus kuat, ini akan berat sekali. Dan makanya saya sampai hari ini tuh suka nggak paham kalau orang itu berebutan kekuasaan, karena saya sudah mengalami sendiri dan saya mengamini omongannya Bu Ainun gitu, bahwa ini tuh sesuatu yang berat, amanah itu berat ya. Dan saya nggak paham kenapa orang kok seneng gitu dikasih tanggung jawab yang lebih gitu, yang saya nggak tahu siapa manusia yang mampu kemudian melakukan itu semua tanpa cacat dan celah gitu. Jadi ya saya selalu selalu bingung gitu kalau orang Kalau sampai berebutan gitu, terus membayangkan itu menjadi sesuatu yang enak gitu. Oh pasti enaknya, ya sebenarnya enggak lah. di masa peralihan setelah dilantik itu, beliau langsung memimpin negara ini dengan segala konteks problematika ketika itu lah yang jenengan rasakan, yang sekarang ini kan berbahagia ya anak-anak presiden, oh bisa ini main dan sebagainya lah, di sisi yang saat itu ketika telah dilantik kemudian berjalan 1 bulan 2 bulan, nah itu apakah jenengan yang rasakan apa itu sebuah privilege atau malah justru yang tadi disampaikan malah tiap bulannya datang dinamika-dinamika terbaru dalam keluarga seperti Gus Dur jarang ke rumah atau apa ya, itu apa yang Saya tuh baru menyadari bahwa menjadi Inayah Wahid gitu ya, anaknya seorang Abdurrahman Wahid yang pernah jadi presiden, itu sebuah privilege. Itu baru beberapa tahun belakangan, sebelumnya enggak, terutama pada saat menjalani jadi anak presiden di istana itu. ya Sebelum-sebelumnya tuh saya mengalami apa ya, saya mengalami berbagai kejadian yang membuat saya merasa berbeda dan diperlakukan berbeda dengan sekeliling saya gitu. Nah, eh, ya dengan bahasa ininya nggak selalu diterima lah gitu dalam pergaulan. Kenapanya sendiri saya juga nggak terlalu paham gitu ya. Nah, dan ketika jadi anak presiden itu kan berarti semakin memperbesar cukup. gambaran bahwa saya memang berbeda gitu. Ya kan yang lain bukan anak presiden gitu kan, bahwa segala sesuatunya menjadi sangat berbeda gitu. Anak yang teman, terutama kayak waktu kuliah gitu ya, teman-teman saya bisa bisa naik bis rame-rame ketawa-ketawa, saya nggak bisa gitu. Dan itu menjadi sangat apa ya, nggak nyaman buat saya gitu. Dan itu saya dulu bahkan malu gitu, makanya saya beberapa kali dulu kalau kalau kuliah gitu saya selalu bilang, makanya saya sama kakak saya nomor 3 itu Anita tuh sering kabur dulu dari pengawalan misalnya kayak gitu-gitu, karena tidak menyenangkan sebenarnya kalau buat kami terlihat berbeda, diperlakukan berbeda, orang memandang kami berbeda, itu nggak menyenangkan gitu buat kami. Dari banyaknya dinamika itu, salah satu yang mengagumkan lah atau semasa jadi presiden Gus Dur itu, momentum apa yang barangkali mengharukan di saat kepemimpinan beliau, ternyata ayah saya tuh betul-betul ya betul-betul ada di posisi rakyat, membela rakyat, betul-betul strong, kuat, padahal ketika di rumah atau itu banyak kalau orang yang tidak tahu bahwa beliau itu memang sepertinya lelah, tapi demi negara beliau terabas semua itu, sakitnya apa dan sebagainya. Kemarin tuh saya kemarin habis diwawancara Iya. ya. Terus yang wawancara tuh nanya gini, apa sih legacy atau warisan terbesar dari Gus Dur gitu yang perlu di apa ya, perlu diteruskan sekarang gitu. Saya bilang keberanian. Tuh.
Dan kenapa saya bilang keberanian? Karena saya benar-benar di masa ayah saya tuh, saya benar-benar belajar pentingnya keberanian gitu. Kalau orang pintar itu banyak, orang yang paham segala macam itu banyak. Tapi yang dengan berani memilih untuk mengambil tindakan melawan begitu banyak arus, tidak seperti yang lain, di mana ketika tadi misalnya gitu ya, yang lain menginginkan apa ya, kekuasaan dan segala macam gitu, atau kemudian saya nggak tahu ya, ini mungkin ironinya dunia gitu, betapa hal-hal yang sebenarnya membawa kerugian untuk banyak orang, kadang-kadang banyak yang malah membuat kita enak dan nyaman gitu. Dan seringkali ketika kita berada di posisi menjadi pemimpin, ketika kita menjadi pemimpin gitu ya, kita harus berani melawan ego kita, berani melawan ketidaknyamanan kita gitu. Jadi itu sih yang dan banyak banget momen-momen yang membawa ke situ. Misalnya ketika ayah saya harus mengambil kebijakan-kebijakan yang jelas-jelas kalau buat publik kelihatannya nggak enak. Ibaratnya orang tua gitu ya. Ketika anaknya sebenarnya pengennya main terus gitu. Terus sementara orang tuanya bilang kamu perlu ngaji loh gitu. Ayo sekarang pakai sarungnya atau sekarang ganti bajunya ke langgar, ayo ngaji. Kadang-kadang si anak nggak senang, nggak menyenangkan karena memang kan gitu. Anaknya tantrum, anaknya marah, ngambek, kesel atau apa segala macam gitu. Tapi orang tua harus melawan egonya karena tahu bahwa dalam jangka panjang itu yang membawa kebaikan dari si anak. Kalau cuman pengen kenyamanan bahwa biar anakku nggak rewel, biar anakku nggak kesel, biar nggak sakit, biar nggak nangis. Kalau anak nangis tuh orang tua selalu bawaannya pengennya, ayo gimana caranya diem gitu, ya kan? Melawan itu semua berat sekali. Nah itu saya ngelihat banyak sekali dilakukan oleh ayah saya, membuat kebijakan-kebijakan yang mungkin bikin orang lain marah, tapi sebenarnya penting. Gitu. Ini berbeda ya dengan membuat kebijakan yang kemudian membuat publik marah, tapi sebenarnya kebijakan itu tidak membawa kebaikan buat publik, hanya membawa keuntungan buat sekelompok orang atau dirinya sendiri, itu beda. Gitu. Ini dua hal yang berbeda. Jadi jangan berarti mirip mungkin sama yang gitu. Belum tentu gitu. Kita mesti lihat kebijakannya dan proses jangka panjangnya gitu. Ternyata narasi yang tadi jenengan khawatirkan di awal itu di masa turunnya Kiai Abdurrahman Wahid dari kepresidenan itu betul-betul nyata. Kalau tadi narasinya hanya ketakutan dan ini ternyata terwujud. Nah, itu perasaan jenengan itu ternyata selama ini yang saya khawatirkan sejak beliau dilantik terwujud di saat Kiai Abdurrahman Wahid turun dari kekuasaan atau turun dari presiden itu. Gimana jenengan dan posisi itu apa masih di sekolah di bangku perkuliahan? Dan saya waktu kuliah. Saya lagi kuliah. Saya lihat banyak teman-teman saya pergi gitu ya, demo, ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung gitu ya. Tapi ada beberapa hal yang ingin saya tegaskan. Kemudian beberapa tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu kalau benar 2 tahun lalu itu adalah 20 tahunnya, persis 20 tahunnya kejadian itu ya, di mana Gus Dur kemudian dikeluarkan dari istana gitu. Nah, saya ingat saya banyak diwawancara saat itu karena banyak yang meliput hal tersebut. Terus kemudian banyak orang yang ngomongnya gini, ini udah kejadian masa lalu aja masih diinget-inget aja gitu. Kita lupa bahwa kejadian hari itu yang membawa kita di titik hari ini. Sehingga itu penting buat kita untuk belajar. Pelaku-pelakunya masih ada semua hari ini. Dan mungkin masih ada di tampuk pemerintahan. 1,
Itu satu. Yang kedua, banyak orang ngomong kayak gini, alah, misalnya ketika kita mengkritik gitu ya kebijakan-kebijakan yang ada di saat ini misalnya, mereka cenderung ngomong gini, alah bapakmu aja juga dulu kalau misalnya tetap jadi presiden mungkin juga akan kayak gitu, kalian akan sewenang-wenang dan segala macam, mungkin nggak mau turun dari jabatannya dan bla 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 gitu. Saya nggak tahu, saya selalu jawab dengan saya nggak tahu, karena ayah saya cuman manusia. Apakah kalau dia jabatannya panjang, dia kemudian akan lupa daratan, jadi dia bakalan terus-terusan mempertahankan kekuasaannya atau tidak. Tapi satu hal yang pasti gitu ya. Satu hal yang pasti, saat itu Gus Dur sebenarnya bisa mempertahankan kekuasaannya. Sangat bisa. Gus Dur bisa tetap berkuasa gitu ya. Tapi kan enggak. Dan Gus Dur melakukannya dengan kesadaran loh. Maksudnya bukan karena dia kalah, bukan gitu. Beliau milih untuk mundur loh. Gitu. Dan saat itu posisinya Gus Dur tidak sedang berhadapan dengan rakyat loh. Ya. Itu kejadiannya kejadian politik loh. Gitu. Peristiwanya peristiwa politik gitu. Bukan sesuatu yang dimana Gus Dur itu melawan rakyat misalnya yang tadi gitu, membuat rakyat marah atau segala macam. Jadi ya itu saya nggak tahu hasilnya kayak apa, tapi satu hal yang pasti Gus Dur sangat bisa saat itu mempertahankan kekuasaannya, tapi bukan itu yang dipilih sama beliau. Dulu saya nggak paham, dulu saya ya sedih dan marah, dan ya itu merasa kayak loh, ini benar ya yang dulu saya takutin. Hari ini saya bisa dengan sangat bangga bilang enggak, itu beda, itu dua hal yang berbeda. Gus Dur itu tidak hanya masa-masa kehidupan Gus Dur itu tidak hanya sekedar jadi presiden. Ada banyak hal ya. Saya kira kehidupan Gus Dur hanya sebagian kecil dalam kepresidenan itu kan. Nah, ada kehidupan yang lain yang itu bagi kami esensial dan nilai-nilainya perlu kita jaga hingga saat ini. Salah satunya adalah beliau itu guru pesantren. Sebelum ke Jakarta beliau mengajar di sekitar-sekitar sini dan Anyar dan sebagainya. Sehingga netizen ini banyak yang memotret Gus Dur itu hanya ya kepresidenan aja sudah sampai situ. Padahal di sisi yang lain Gus Dur juga yang paling mungkin paling banyak yang kita kenang adalah Gus Dur sebagai guru pesantren, lahir dari pesantren dan sebagainya. Saya ingin lebih sedikit ke bagaimana kemesraan Gus Dur dengan Ibu Nyai. Nah, itu kan perlu kita mention, apakah Gus Dur ketika nembak itu langsung diterima atau masih perlu waktu banyak ya Iya, berkisah. Gus Dur aja ditolak terus sampai 6 tahun. Tahu. Iya. Ditolak berkali-kali gitu, terus kemudian tapi akhirnya eh, jadi suka juga gitu. Ya udah akhirnya mereka kemudian ya udah Bu Sinta akhirnya menerima Gus Dur gitu, bukan akhirnya sih, di tahun ke-6 Bu Sinta menerima Gus Dur gitu. Waktu itu Gus Durnya lagi kuliah di Mesir gitu kan. Nah terus kemudian Gus Dur diminta nikah gitu karena bule saya gitu mau nikah gitu. Jadi nanti kamu dilangkain mau nggak gitu. Nggak, aku nggak mau dilangkain, tapi aku juga nggak mau nikah. Terus maunya gimana? Ya hanya nikah dengan cara jarak jauh gitu. Nah itu juga menarik, ceritanya menarik gitu kan, karena nikahnya jauh, jadi 3 tahun kemudian baru ketemu gitu. Baru resepsi gitu, tapi udah nikah gitu. Nah itu juga jadi dulu diwakili oleh mbahnya Gus Dur gitu ya. Jadi orang taunya loh, itu kok itu perempuan masih muda nikahnya sama kakek gitu kan. Tapi terus kemudian 3 tahun kemudian muncul Gus Dur, loh kok beda gitu sama yang kemarin nikah gitu. Padahal sebenarnya itu hanya perwakilan aja gitu. Nah
Tapi yang ya itu tadi yang saya suka itu adalah Gus Dur itu sangat apa ya? eh, Sangat ya sampai sampai kami dewasa sampai sampai ini kami selalu punya itu loh, punya apa ya, punya punya contoh gitu bahwa perkawinan yang oh bisa kok sebenarnya perkawinan itu setara baik gitu. Jadi kalau banyak kemudian kejadian-kejadian yang apa hari ini itu saya banyak banget lihat orang yang komen, aduh aku jadi takut nikah gitu. Nah, itu saya cuma pengen menegaskan ada kok contoh-contoh yang nggak begitu gitu. Jadi sebenarnya pernikahan yang baik gitu itu juga dan apa bahagia itu juga juga ada gitu. Itu juga nyata gitu. Gus Dur itu sebagai role model ya bagi anak-anak hari ini, dan saya ingin kira-kira nilai-nilai apa yang perlu hari ini dilestarikan bersama dari Gus Dur atau Kiai Abdurrahman Wahid itu sendiri untuk kira-kira warisan yang tadi ya untuk pemuda. Jadi kalau jenengan diwarisi apa barangkali oleh Gus Dur kira-kira Ya uang lah ya ya. sebenarnya dan kekuasaan sih. Sayangnya enggak. Itu kira-kira pemuda ini harus belajar apa sih dari Gus Dur itu sampai saat ini kita hari ini pun bahkan sampai kita tegaskan di ruang-ruang literasi kira perlu baca banyak tentang Gus Dur. Kira-kira dari jenengan sebagai orang terdekat Gus Dur, hal paling penting apa yang perlu diteladani atau bahkan diulang ketika hari ini oleh pemuda-pemuda? Ya, saya tuh sering banget melihat pola bahwa Gus Dur itu menjadi seseorang yang jadi kayak kayak apa ya, bagi banyak orang itu kemudian jadi kayak di dikultuskan gitu atau kemudian jadi kayak setengah dewa gitu. Eh, Termasuk Mbah Wahid sama Mbah Hashim gitu ya. Jadi kayak wah, ya mereka kan kalau kita misalnya menceritakan kehebatan mereka terus apa namanya kemudian kita bilang ya kita belajar dari mereka terus kita selalu kita mungkin akan bilang bahwa ya itu kan mereka mah orang hebat kita siapalah gitu kan. Nah yang saya suka dari Gus Dur adalah Gus Dur sebenarnya tidak pernah melakukan hal tersebut gitu. Gus Dur nggak pernah anggap dirinya hebat juga gitu ya. Eh, yang paling penting sebenarnya menurut saya Gus Dur itu manusia biasa tapi membuat pilihan-pilihan. Jadi kalau buat saya warisan apa yang paling penting sebenarnya untuk kita pahami itu adalah bahwa mungkin perbedaan Gus Dur dan kita adalah pilihan-pilihan yang kita buat dalam hidup gitu. Jadi ini bukan karena Gus Dur nasabnya begini, nasabnya begitu, akhirnya banyak yang jualan nasab gitu. Padahal kalau kita kemudian menghormati seseorang karena nasabnya, bukan karena dia keturunannya siapa gitu, tapi apakah nilai itu diturunkan apa tidak gitu. Apakah kita bawa nilainya atau enggak kan gitu sebenarnya kan. Itu yang lebih penting gitu. Eh jadi bukan karena nasabnya Gus Dur, tapi bahwa pilihan-pilihan bahwa tindakan-tindakannya itu kemudian mencerminkan nilai-nilai yang dibawa oleh kakeknya, yang dibawa oleh ayahnya. Gitu. Nah itu yang paling penting. Jadi kita sebenarnya selalu bisa membuat pilihan yang sama, gitu. Mengambil tindakan-tindakan penuh dengan kesadaran. Oh ini harusnya gimana? Oh ini harusnya gimana? Saya kira Gus Dur memang sudah meniada, tapi hari ini Gus Dur banyak menghidupi kita. Salah satunya makam Iya. di sekitar Tebu Ireng itu kan banyak sekali yang dihidupi oleh beliau. Bahkan sampai saat ini kaos yang saya pakai pun itu menghidupi orang lain. Nah, saya kira pertanyaannya kenapa jenengan ini tidak ikut serta dalam misalkan konsentrasi politik, kan itu juga banyak sekali yang menggunakan foto-foto almarhum untuk kepentingan dirinya tanpa melihat itu sekitar.
gini, saya nggak akan bilang enggak gitu ya, karena saya takut nanti dianggap nanti tiba-tiba 15 tahun lagi, 20 tahun lagi tiba-tiba ada baliho saya gitu, terus orang-orang kayak wah menjilat ludah sendiri, nggak begitu ya. Saya nggak pengen kayak gitu juga. Tapi kalau saya, bukan itu yang paling penting buat saya. Yang buat saya paling penting adalah dari Gus Dur misalnya, itu adalah nilai-nilainya, apa yang udah beliau lakukan gitu. Nah, saya pengennya membawa nilai-nilai itu. Bentuknya mau kayak gimana, maksudnya mau lewat cara apa ya terserah, mau bikin podcast kek, mau apa kek, tapi kacamatanya itu adalah kacamata nilai-nilai yang sama dengan Gus Dur gitu. Jadi apapun tindakan saya pengennya landasannya tetap itu. Bahwa nantinya suatu saat, suatu ketika saya melihat politik misalnya ternyata jadi medium yang efektif untuk menyalurkan nilai itu, yang nggak tahu juga. Tapi saat ini saya nggak ngelihat itu menjadi sesuatu yang efektif, apalagi dengan melihat sistem politik yang sekarang dan industri politik yang sekarang ya. Karena politiknya jadi industri, saya nggak ngelihat itu sebagai cara yang baik dan efektif untuk nyalurin nilainya. Itu aja sih. Ini kalau dilanjut kayaknya terlalu ini, jadi Padahal pengennya itu. kami santri-santri di Tebu Ireng ingin sedikit ya sebelum mengakhiri podcast obrolan yang daging semua ini, apa kiranya Karena yang ngomong penuh dengan daging. nilai-nilai yang harus santri ketahui tentang Gus Dur. Wah, Gus Dur itu kan dipotret oleh masyarakat umum ya presiden ya apa, tapi di sisi lain ternyata Gus Dur juga santri yang teladan apa sebagainya. Santri teladan. Kenakalan pernah, tapi itu kan saya kira santri ya. Bagaimana santri ini harus mengetahui betul Gus Dur. Begitu kira-kira. Ya itu, kalau buat saya Gus Dur itu adalah santri yang manusia. Jadi kita lihat Gus Dur itu sebenarnya sebagai manusia aja, dengan segala kebijaksanaannya, tapi juga dengan kekonyolannya, dengan segala prestasinya, tapi juga ada langkah-langkah yang gagal. Salah satunya nggak bisa mempertahankan kekuasaan misalnya, tapi dengan segala melihat Gus Dur sebagai sosok yang penuh, manusia yang penuh dengan berbagai macam dinamikanya, dan menjadikan itu sebagai inspirasi bahwa tokoh-tokoh itu ya bukan hanya Gus Dur, tokoh-tokoh yang menjadi panutan kita, terutama di pesantren gitu ya. Itu adalah tokoh-tokoh yang sebenarnya menjadi tokoh karena pilihan-pilihan yang dibuatnya. Saya paling suka quotes Gus Dur itu adalah salah satunya nih yang paling saya suka. Ketika Gus Dur bilang gini, hidup ini bukan dongeng. Kita ini bukan makhluk dongeng. Dan kita nih yang bukan makhluk dongeng, itu punya rasa takut. Nah, tapi mungkin kita bisa punya pilihan untuk kemudian mau mengambil tindakan melewati pagar ketakutan kita, melewati batas ketakutan kita, dan melompat ke sisi satunya. Dan mungkin di situ nilai kita sebagai manusia ditentukan. Jadi semoga insya Allah kita semua bisa meneladani Gus Dur dengan cara membuat pilihan-pilihan yang penuh kesadaran dengan penuh keberanian. Saya kira itu teman-teman yang perlu kita mention, kita tegaskan bahwa Gus Dur atau Kiai Abdurrahman Wahid itu tidak mewariskan kursi kekuasaan kepada putri-putrinya, tapi esensi dari nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi yang hingga ini kita atau sebagian orang yang mencintai Gus Dur terus dipertahankan. Gus Dur memang wafat secara jasad, tapi nilai-nilai, spirit perjuangan dan keberanian beliau tentu akan senantiasa kita lestarikan sebagai pecinta beliau, sebagai santri-santri beliau, dan semoga beliau di sana senantiasa
terus bisa memotivasi kita semua di sini sebagai literatur atau sejarah yang tak pernah kita lupakan. Itu terima kasih sekali lagi atas luang waktu yang cukup panjang, hampir 40 menit saya kira di sini. Itu saja teman-teman, kita sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Matur nuwun.